Kejadian di rumah Abu Ayyub. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari beberapa sanad dengan lafaz yang hampir bersamaan, bahwa Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah tinggal di rumahku, beliau menempati bagian bawah rumah, sementara aku dan Ummu Ayyub di bagian atas. Kemudian aku katakan kepadanya, "Wahai Nabi Allah, aku tidak suka dan merasa berat engkau berada di bawahku. Naiklah engkau ke atas dan biarlah kami turun ke bawah." Tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Abu Ayyub, biarkan kami tinggal di bagian bawah, agar orang yang bersama kami dan orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak perlu bersusah payah." Selanjutnya Abu Ayyub menceritakan, demikianlah Rasulullah tinggal di bagian bawah sementara kami tinggal di bagian atas. Pada suatu hari, gentong kami yang berisi air pecah, maka segeralah aku dan Ummu Ayyub membersihkan air itu dengan selimut kami yang satu-satunya itu, agar air itu tidak menetes ke bawah yang dapat mengganggu beliau. Setelah itu aku turun kepadanya meminta agar beliau sudi pindah ke atas, sehingga beliau bersedia ke atas. Pada kesempatan yang lain Abu Ayyub menceritakan, kami biasa membuatkan makan malam untuk Nabi Muhammad. Setelah siap makanan itu, kami kirimkan kepada beliau. Jika sisa makanan itu dikembalikan kepada kami, maka aku dan Ummu Ayyub berebut bekas tangan beliau, dan kami makan bersama sisa makanan itu untuk mendapatkan berkah beliau. Pada suatu malam kami mengantarkan makanan malam yang kami campuri dengan bawang merah dan bawang putih kepada beliau. Tetapi ketika makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah kepada kami, aku tidak melihat adanya bekas tangan yang menyentuhnya. Kemudian dengan rasa cemas aku datang menanyakan, "Wahai Rasulullah, engkau kembalikan makan malammu, tetapi aku tidak melihat adanya bekas tanganmu. Padahal, setiap kali engkau mengembalikan sisa makanan, aku dan Ummu Ayyub selalu berebut pada bekas tanganmu karena ingin mendapat berkah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku temui makanan itu bau bawang, padahal aku senantiasa bermunajat kepada Allah. Tetapi, untuk kalian makan sajalah." Abu Ayyub berkata, lalu kami memakannya. Setelah itu kami tidak pernah lagi menaruh bawang merah atau bawang putih pada makanan beliau. Beberapa ibrah atau pelajaran. Pada pembahasan terdahulu telah kami sampaikan makna hijrah dalam Islam. Dalam pembahasan tersebut kami kemukakan bahwa Allah menjadikan kesucian agama dan akidah di atas segala sesuatu. Tidak ada nilai dan arti tanah air, bangsa, harta dan kehormatan apabila akidah dan syiar-syiar Islam terancam kepunahan dan kehancuran. Karenanya, Allah mewajibkan para hambanya untuk mengorbankan segala sesuatu, jika diperlukan, demi mempertahankan akidah dan Islam. Sudah menjadi sunatullah di alam semesta, bahwa kekuatan moral yang tercermin pada akidah yang benar dan agama yang lurus, merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika suatu umat memiliki akhlak yang luhur dan berpegang teguh dengan agamanya yang benar, niscaya kekuatan materialnya yang tercermin pada negara, harta dan kewibawaan, akan semakin kokoh, kuat dan tegar. Tetapi jika akhlaknya bejat dan akidahnya menyimpang, maka kekuatan materialnya yang tercermin pada apa yang telah kami sebutkan tadi tidak lama lagi pasti akan mengalami kehancuran. Sejarah adalah bukti terbaik bagi apa yang kami tegaskan ini. Karena itu, Allah mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta dan tanah air demi mempertahankan akidah dan agama manakala diperlukan. Dengan pengorbanan ini sebenarnya kaum muslim telah memelihara harta, negara dan kehidupan, kendati pun nampak pertama kali mereka kehilangan semua itu. Bukti yang terbaik bagi kebenaran pernyataan ini ialah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Secara lahiriah hijrah ini mungkin nampak sebagai suatu kerugian bagi Rasulullah, karena harus kehilangan negerinya. Tetapi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi dan memeliharanya. Sebab, upaya memelihara sesuatu itu boleh jadi berupa tindakan meninggalkan dan menjauhinya selama masa tertentu. Beberapa tahun setelah hijrahnya ini, berkah agama Islam yang telah diterapkannya, negeri yang hilang, itu, Makkah, dapat direbutnya kembali dengan penuh wibawa dan kekuatan yang tak dapat digoyahkan oleh orang-orang yang pernah mengejar-ngejarnya, kembali kepada pelajaran yang terkandung dalam kisah hijrah Rasulullah. Dari kisah hijrah ini terdapat beberapa hukum yang sangat penting bagi setiap muslim. Pertama, hal yang paling menonjol dalam kisah hijrah Rasulullah ini ialah pesan beliau kepada Abu Bakar supaya menunda keberangkatannya untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah. Dari peristiwa ini para ulama menyimpulkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, paling dekat kepadanya, dan paling berhak menjadi khalifah sesudahnya. Kesimpulan ini dikuatkan oleh beberapa peristiwa lainnya, seperti perintah Rasulullah kepadanya untuk menggantikan beliau menjadi imam salat ketika beliau sakit,
juga dikuatkan oleh sabda Nabi dalam hadits sahih. Sekiranya aku mengambil seorang kekasih, Khalil, niscaya Abu Bakarlah orangnya. Kepribadian dan keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada Abu Bakar memang layak untuk mendapatkan derajat dan tingkatan tersebut. Ia adalah contoh seorang sahabat yang jujur dan setia, bahkan siap mengorbankan jiwa dan segala yang dimilikinya demi membela Rasulullah. Tidakkah kita lihat bagaimana Abu Bakar memasuki Gua Sur terlebih dahulu demi menyelamatkan Rasulullah dari kemungkinan gangguan binatang buas atau ular? Kita saksikan pula bagaimana Abu Bakar mengerahkan harta, kedua anak dan seorang penggembala kambingnya untuk membantu Rasulullah dalam perjalanan panjang dan berat ini. Demi Allah, kepribadian seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan semua orang." Kedua, mungkin akan terlintas dalam benak seorang muslim untuk membandingkan hijrah Umar bin Khattab dan hijrah Nabi Muhammad, lalu bertanya, mengapa Umar berhijrah secara terang-terangan seraya menantang kaum musyrik tanpa rasa takut sedikitpun, sementara Rasulullah berhijrah secara sembunyi-sembunyi? Apakah Umar lebih berani ketimbang Nabi Muhammad? Jawabnya, bahwa Umar ataupun orang muslim lainnya tidaklah sama dengan Rasulullah, semua tindakannya dianggap sebagai tindakan pribadi, tidak menjadi hujah syariah. Ia boleh memilih salah satu dari beberapa cara, sarana dan gaya yang sesuai dengan kapasitas keberanian dan keimanannya kepada Allah. Akan halnya Rasulullah, beliau adalah orang yang bertugas menjelaskan syariat, yakni bahwa semua tindakannya yang berkaitan dengan agama merupakan syariat bagi kita. Itu sebabnya maka sunnah Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, sifat dan takrir atau penetapannya, merupakan sumber syariat yang kedua. Seandainya Rasulullah melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar, niscaya orang-orang yang mengira bahwa cara dan tindakan seperti itu adalah wajib, yakni tidak boleh mengambil sikap hati-hati dan bersembunyi ketika keadaan bahaya. Padahal, Allah menegakkan syariatnya di dunia ini berdasarkan tuntutan sebab dan akibat. Bahkan segala sesuatu ini pada hakikat terjadi dengan sebab dan kehendak dari Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menggunakan semua sebab dan sarana yang secara rasional tepat dan sesuai dengan pekerjaan tersebut, sampai tidak ada sarana yang bisa dimanfaatkan kecuali telah digunakan oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimutnya, juga membayar seorang musyrik setelah dapat dipastikan kejujurannya sebagai penunjuk jalan rahasia, bersembunyi di gua selama 3 hari, dan persiapan-persiapan lainnya yang terpikirkan oleh akal manusia. Kesemuanya ini untuk menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah tidak melarang pemakaian dan pemanfaatan sebab-sebab yang memang dijadikan Allah sebagai sebab. Rasulullah melakukan bukan karena takut akan tertangkap oleh kaum musyrik di tengah perjalanan. Buktinya, setelah Rasulullah mengerahkan segala upaya, kemudian kaum musyrik mencarinya sampai ke persembunyiannya di Gua Sur, hingga apabila mereka melihat ke bawah pasti akan melihatnya, sehingga menimbulkan rasa takut di hati Abu Bakar. Tetapi dengan tenang Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, jangan kamu kira bahwa kita hanya berdua saja, sesungguhnya Allah beserta kita." Seandainya Rasulullah hanya mengandalkan kehati-hatian faktor amnia saja, pasti sudah timbul rasa takut di hati beliau pada saat itu. Tetapi karena kehati-hatian itu merupakan tugas pengsyariatan, wazifah tasyri'iyah, yang harus dilaksanakannya, maka setelah melaksanakan tugas tersebut, hatinya kembali terikat kepada Allah dan bergantung kepada perlindungannya. Hal ini supaya kaum muslim mengetahui bahwa dalam segala urusan mereka tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Kendati pun tetap diperintahkan untuk melakukan usaha dan mencari kausal, sebab yang diciptakan Allah pada alam maya ini. Di antara dalil nyata bagi apa yang kami katakan ini ialah sikap Nabi Muhammad ketika dikejar oleh Surakah yang ingin membunuhnya dan mulai mendekatinya. Seandainya Rasulullah hanya mengandalkan usaha kehati-hatian yang telah dilakukannya, pasti beliau sudah merasa takut ketika melihat Surakah. Tetapi Rasulullah tidak gentar sama sekali, bahkan dengan tenang melanjutkan bacaan Al-Quran dan munajatnya kepada Allah. Karena beliau mengetahui bahwa Allah yang memerintahkannya berhijrah, pasti akan melindunginya dari segala bentuk kejahatan manusia, sebagaimana telah dijelaskannya di dalam kitabnya yang terang. Ketiga, tugas Ali menggantikan Rasulullah dalam mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh para pemiliknya kepada Nabi Muhammad, merupakan bukti nyata bagi sikap kontradiktif yang diambil oleh kaum musyrik. Pada satu sisi mereka mendustakannya dan menganggapnya sebagai tukang sihir atau penipu. Tetapi pada sisi yang lain mereka tidak menemukan orang yang lebih amanah dan jujur selain Nabi Muhammad,
Ini menunjukkan bahwa keingkaran dan penolakan mereka bukan meragukan kejujuran Nabi Muhammad, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap kebenaran yang dibawanya, di samping karena takut kehilangan kepemimpinan dan kesewenang-wenangan mereka. Keempat, jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar, yang mondar-mandir antara Gua Sur dan Makkah mencari berita dan mengikuti perkembangan, kemudian melaporkannya kepada Rasulullah dan ayahnya, juga tugas yang dilakukan oleh saudara perempuannya, Asma binti Abu Bakar, dalam mempersiapkan bekal perjalanan dan mensuplai makanan, kita dapatkan suatu gambaran dan sosok kepribadian yang harus diwujudkan oleh para pemuda muslim yang berjuang di jalan Allah, demi merealisasikan prinsip-prinsip Islam dan menegakkan masyarakat Islam. Kegiatan yang dilakukannya tidak hanya terbatas pada ritual peribadatan, tetapi harus mengerahkan segenap potensi dan seluruh kegiatannya untuk perjuangan Islam. Itulah ciri khas pemuda dalam kehidupan Islam dan kaum muslim pada setiap masa. Perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad pada masa dakwah dan jihadnya. Sebagian besar terdiri dari para pemuda yang masih belia. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam memobilisasikan segenap potensi demi membela Islam dan menegakkan masyarakatnya. Kelima, apa yang dialami Suraka dan kudanya ketika menghampiri Rasulullah merupakan mukjizat bagi beliau. Para imam hadits menyepakati kebenaran riwayat tersebut, terutama Imam Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini dapat dimasukkan ke dalam daftar deretan mukjizat Nabi Muhammad. Keenam, di antara mukjizat terbesar yang terjadi dalam kisah hijrah Nabi Muhammad ialah keluarnya Rasulullah dari rumahnya yang sudah dikepung oleh kaum musyrik yang hendak membunuhnya. Ketika Nabi Muhammad keluar, mereka semua tertidur sehingga tak seorang pun melihatnya. Bahkan, sebagai penghinaan terhadap mereka, ketika keluar dan melewati mereka Rasulullah menaburkan pasir ke atas kepala mereka seraya membaca firman Allah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin 9. Mukjizat ini merupakan pengumuman ilahi kepada kaum musyrik pada setiap masa, bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya di tengah perjuangannya menegakkan Islam, selama masa yang tidak terlalu lama, tidak berarti bahwa Allah membiarkan mereka, dan bahwa kemenangan semakin jauh dari mereka. Tidak sepatutnya kaum musyrik dan segenap musuh Islam membanggakan hal itu, karena sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat, dan sarana-sarana kemenangan pun kian lama kian mendekati kenyataan. Ketujuh, sambutan masyarakat kepada Rasulullah, memberikan gambaran kepada kita betapa besar kecintaan yang telah merasuki hati kaum Ansar. Setiap hati mereka keluar di bawah terik matahari ke pintu gerbang kota Madinah menantikan kedatangan Rasulullah, hingga apabila matahari terbenam, mereka kembali untuk menantikannya esok hari. Ketika Rasulullah muncul, tumpahlah segala muatan rasa gembira, dan dengan serempak mereka mengumandangkan bait-bait kasidah karena gembira melihat kedatangan Rasulullah. Perasaan cinta ini oleh Rasulullah dibalas dengan cinta yang sama, sehingga beliau pun memperhatikan gadis-gadis kecil Bani Najjar yang sedang berdendang menyambut kedatangannya, seraya bertanya, "Apakah kalian mencintaiku? Demi Allah sesungguhnya hatiku mencintai kalian." Semua ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah tidak semata-mata mengikutinya. Bahkan mencintai Rasulullah itu merupakan asas dan dorongan untuk mengikutinya. Jika tidak ada cinta yang bergelora di dalam hati, niscaya tidak akan ada dorongan untuk mengikutinya. Karena itu, sesatlah orang yang beranggapan bahwa mencintai Rasulullah tidak memiliki arti lain kecuali dengan mengikuti dan meneladaninya dalam beramal. Mereka tidak menyadari bahwa seseorang tidak mungkin mau meneladani kalau tidak ada dorongan yang akan mendorongnya ke arah itu, dan tidak ada dorongan yang akan mendorong untuk mengikuti kecuali rasa cinta yang bergelora di hati yang membangkitkan semangat dan perasaan. Oleh sebab itulah Rasulullah menjadikan geloranya hati dalam mencintai dirinya sebagai ukuran iman kepada Allah, di mana kecintaan ini mengalahkan cinta kepada anak, orang tua dan semua manusia. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah sejenis dengan cinta kepada anak dan orang tua, yakni masing-masing dari keduanya bersumber dari perasaan dan hati. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin dapat dilakukan perbandingan antara keduanya. Kedelapan, gambaran yang kita lihat pada persinggahan Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan berapa besar cinta para sahabat kepada Rasulullah. Hal yang perlu kita perhatikan ialah tabaruk Abu Ayyub dan istrinya dengan bekas sentuhan jari-jari Rasulullah pada hidangan makanan, ketika sisa makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah kepada keduanya. Dengan demikian, tabaruk, mengharapkan berkah dari sisa-sisa Nabi Muhammad adalah perkara yang disyariatkan dan dibenarkan oleh Rasulullah.
Bukhari dan Muslim meriwayatkan beberapa gambaran lain dari tabaruk para sahabat dengan sisa-sisa Nabi Muhammad untuk keperluan pengobatan dan lain sebagainya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Libas, pada bab perihal uban, disebutkan bahwa Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad pernah menyimpan beberapa lembar rambut Nabi di dalam sebuah kotak. Jika ada salah seorang sahabat yang terserang penyakit mata atau lainnya, Ummu Salamah mengirimkan segelas air yang sudah dicelupi dengan beberapa lembar rambut Rasulullah tersebut, kemudian mereka meminum air tersebut dengan mengharapkan berkahnya. Muslim juga meriwayatkan di dalam Kitabul Fathail pada bab keharuman keringat Rasulullah bahwa Nabi pernah memasuki rumah Ummu Sulaim, kemudian tidur di tempat tidurnya pada saat Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Pada suatu hari Nabi datang lalu tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim datang dan melihat Rasulullah meneteskan keringatnya. Lalu Ummu Sulaim menadahi keringat Nabi SAW tersebut dengan sepotong kain di atas tempat tidur. Kemudian memerasnya dan menyimpan di dalam botol kecil. Tak lama kemudian Nabi Muhammad bangun seraya bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Kami mengharap berkahnya untuk anak-anak kecil kami." Jawab Nabi, "Kamu benar." Juga apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang berebutnya para sahabat terhadap air bekas wudhu Rasulullah dan tabaruk mereka dari beberapa benda yang pernah digunakan oleh Nabi, seperti pakaian beliau dan bejana bekas dipakai minum beliau. Kita cukupkan sampai di sini dulu catatan kita tentang kisah hijrah Rasulullah. Selanjutnya kita bahas beberapa pekerjaan mulia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat baru di Madinah Munawwaroh.